crackling of flames and the dedication of these locals. Lebih dari 240 rumah kini hanya menyisakan puing dan abu. Sekitar 260.000 orang harus meninggalkan kediaman mereka, membawa apapun yang sempat diselamatkan sebelum kobaran api semakin mendekat. Dan sejak awal 2026, sedikitnya 116.000 hektar lahan di Prancis telah terbakar. Luas kehancuran yang mencatatkan rekor tertinggi secara nasional pada tahun ini. Namun, angka-angka itu belum menjadi akhir dari bencana. Di tengah asap tebal dan suhu yang terus menyengat, petugas pemadam masih bertarung dari satu titik api ke titik lainnya. Ribuan hektar lahan belum berhasil dikendalikan, sementara angin kencang terus mendorong kobaran menuju wilayah baru. Satu perubahan arah angin saja bisa membuat permukiman lain ikut terbakar dan memaksa lebih banyak warga meninggalkan rumah mereka. Kini salah satu negara terbesar dan paling maju di Eropa justru terlihat tidak berdaya di hadapan lautan api. Lantas, apa sebenarnya yang membuat gelombang kebakaran ini begitu sulit dihentikan? Apakah ini hanya akibat cuaca ekstrem dan kegagalan pemerintah mengantisipasi bencana? Atau justru asap yang turun kepada kaum yang melegalkan LGBT? Mimpi buruk kini menimpa Prancis, di mana cuaca panas ekstrem yang mengakibatkan kebakaran hebat telah menyulap beberapa daerah menjadi kota mati. Tidak tanggung-tanggung lebih dari 260.000 orang terpaksa harus angkat kaki dari rumah mereka. Dan ribuan orang dari mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal di tempat penampungan darurat. Tidak heran jika dampak dari bencana ini sebesar ini, mengingat ini menjadi kebakaran hutan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir yang masih berkobar tak terkendali. Di wilayah Var saja kita bisa melihat kebakaran telah menghanguskan lebih dari 2.500 hektar lahan, memaksa ratusan penduduk untuk mengungsi, sementara puluhan rumah rusak atau hancur. Dan salah satu wilayah yang cukup terdampak oleh kebakaran hutan terjadi di La Cité-de-Buch. Di sana rumah-rumah, kendaraan, jalanan, dan pepohonan telah hangus dibakar oleh gelombang api. Namun menurut laporan, wilayah yang paling terdampak oleh bencana kebakaran ini berada pada wilayah barat daya Prancis, tepatnya di Gironde. Kebakaran di wilayah tersebut telah menghanguskan sekitar 42.000 hektar lahan dan memaksa lebih dari 220.000 warga mengungsi. Besarnya kebakaran ini tidak terjadi begitu saja. Gelombang panas yang berkepanjangan membuat tanah dan pepohonan kehilangan kelembaban, sehingga hutan berubah menjadi bahan bakar kering yang sangat mudah tersulut. Ketika angin kencang mulai berhembus, api tidak lagi bergerak perlahan. Kobaran itu melompat dari satu kawasan ke kawasan lain, bahkan memunculkan titik api baru jauh di depan garis kebakaran utama. Situasi semakin sulit ketika kebakaran di sekitar Bordeaux menciptakan awan pyrocumulonimbus atau akibat badai petir yang terbentuk akibat panas ekstrim dari kobaran api. Awan hitam raksasa itu menghasilkan angin kuat dan sambaran petir kering yang kembali menyulut api di tempat lain. Fenomena tersebut disebut sebagai yang pertama kali tercatat di Prancis, sekaligus menunjukkan betapa besarnya energi yang dilepaskan oleh kebakaran ini. Pemerintah Prancis kemudian memperluas evakuasi ke kawasan wisata, perkemahan, taman rekreasi, dan permukiman di sepanjang pesisir Atlantik. Warga yang sempat diperbolehkan pulang tetap diminta menyalakan telepon genggam dan menyiapkan tas darurat karena arah api dapat berubah sewaktu-waktu. Di kawasan yang telah dikosongkan, polisi militer juga dikerahkan untuk berpatroli dan mencegah penjarahan terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan. Sementara itu, operasi pemadaman dilakukan dari darat dan udara. Puluhan pesawat serta helikopter menjatuhkan air dan cairan penghambat api, sedangkan petugas di darat membuka jalur pemisah dengan menebang pepohonan agar kobaran tidak terus menjalar. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Vegetasi yang masih membara di bawah permukaan, suhu yang kembali meningkat, kelembaban yang menurun, serta kekeringan panjang dapat memicu kebakaran kembali, bahkan setelah garis api terlihat berhenti bergerak. Itulah sebabnya status terkendali belum berarti api benar-benar padam. Tim pemadam masih harus menyisir wilayah yang telah terbakar, mendinginkan bara tersembunyi, dan mengawasi staf kepulan asap yang muncul. Dalam kondisi seperti ini, satu percikan kecil saja cukup untuk menghidupkan kembali kobaran besar dan memaksa proses evakuasi dimulai dari awal, terutama ketika angin kembali mengarah ke hutan dan kawasan permukiman terdekat. Namun kebakaran besar ini bukanlah satu-satunya mimpi buruk yang menimpa Prancis. Sebelum gelombang api meluas, negara tersebut lebih dahulu dihantam gelombang panas luar biasa yang berlangsung dari 17 Juni hingga 2 Juli 2026. Pada puncaknya, suhu di banyak wilayah menembus 40 derajat Celcius, sementara rata-rata suhu nasional mencapai 30 derajat, angka yang belum pernah tercatat sebelumnya.
Dampaknya benar-benar mematikan. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis mencatat 5.764 kematian, lebih banyak dibandingkan jumlah normal atau melonjak sekitar 36%. Hampir 2/3 korban berusia 75 tahun ke atas. Sedangkan wilayah Paris menjadi yang paling terpukul dengan hampir 2.000 kematian berlebih. Panas ekstrem juga membuat rumah sakit, panti jompo, dan kamar jenazah berada di bawah tekanan besar. Bahkan sebagian fasilitas penyimpanan jenazah di Paris dilaporkan mulai kesulitan menampung jumlah korban. Pemerintah Prancis menyebut peristiwa ini sebagai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski belum seluruh kematian dapat dipastikan disebabkan langsung oleh panas, jumlahnya menjadi yang tertinggi sejak bencana gelombang panas tahun 2003. Namun jauh sebelum gelombang panas dan kebakaran ini terjadi, wilayah Prancis pernah menghadapi bencana yang jauh lebih mematikan. Pada 8 Mei 1902, Gunung Pelée di Martinique, wilayah kekuasaan Prancis di Karibia, meletus setelah berminggu-minggu, menunjukkan tanda bahaya berupa gempa, hujan abu, dan aliran lumpur. Sekitar pukul 8 pagi, memuntahkan awan panas berisi gas, abu, dan pecahan batu dari kawah. Dalam hitungan menit, aliran piroklastik itu meluncur dengan kecepatan sangat tinggi menuju Saint-Pierre, kota pelabuhan yang saat itu dikenal sebagai pusat ekonomi dan budaya Martinique. Warga hampir tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Panas ekstrem membakar bangunan, kapal, pepohonan, dan manusia yang berada di jalurnya. Saint-Pierre pun lenyap hanya dalam beberapa menit, sementara sekitar 28.000 hingga 30.000 orang tewas, menjadikannya salah satu letusan gunung berapi paling mematikan dalam sejarah. Tragisnya, tanda-tanda bahaya sebenarnya telah muncul sebelumnya. Namun banyak warga tetap bertahan karena mengira kota itu aman, sampai awan panas Pelée datang dan menghancurkan hampir seluruh kehidupan di dalamnya. Hanya segelintir orang yang berhasil bertahan hidup dari kehancuran mengerikan tersebut. Namun jika letusan Gunung Pelée menghancurkan satu kota dalam hitungan menit, wabah hitam melumpuhkan Prancis selama bertahun-tahun. Penyakit ini tiba di Marseille pada November 1347 melalui kapal dagang, lalu menyebar mengikuti jalur pelabuhan, perdagangan, dan sungai Rhône menuju berbagai wilayah di Prancis. Penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis yang saat itu menyebar melalui kutub pembawa penyakit. Orang yang terinfeksi mengalami demam tinggi, pembengkakan hitam pada tubuh, muntah darah, hingga kematian hanya dalam hitungan hari. Karena belum ada pengobatan yang efektif, wabah bergerak hampir tanpa perlawanan. Dampaknya benar-benar mengerikan. Diperkirakan antara 5 hingga 10 juta penduduk Prancis meninggal akibat wabah hitam dan gelombang penyakit yang mengikutinya. Di Paris saja sekitar 50.000 orang tewas. Bahkan pada puncaknya, ratusan jenazah harus dibawa keluar kota setiap hari. Desa-desa kehilangan hampir seluruh penduduknya, rumah sakit kewalahan, ladang terbengkalai, dan perdagangan berhenti. Ketakutan juga memicu persekusi terhadap kelompok yang dituduh menyebarkan penyakit. Hingga akhirnya wabah ini tidak hanya merenggut jutaan nyawa, tetapi juga mengubah kehidupan sosial dan ekonomi Prancis selama beberapa generasi. Dari wabah, letusan gunung, gelombang panas, hingga kebakaran besar, sejarah memperlihatkan bahwa kemajuan tidak pernah membuat suatu negara kebal terhadap bencana. Di sisi lain, sejak 2013, di bawah kepemimpinan Presiden François Hollande, Prancis secara resmi mendukung dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Meski telah banyak dikecam, kebijakan ini masih terus dipertahankan hingga sekarang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pemerintah tersebut sudah benar? Atau justru mengundang asap lain untuk menghancurkan Prancis?